Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai artikel penggunaan algoritma perseptron jaringan syaraf tiruan untuk pengklasifikasian gizi mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ismi. Nama saya Sofrina Muizun Hakim. Nama saya Farahkisma Indriani. Langsung saja, latar belakang dari judul artikel yang kami buat. Yang pertama yaitu padatnya aktivitas mahasiswa seringkali menuntut mereka untuk memperoleh pangan untuk dikonsumsi dengan praktis dan cepat, sehingga tidak memenuhi kaidah konsumsi pangan yang bergizi dan berimbang. Hal itu tentu akan mempengaruhi kebutuhan gizi mahasiswa yang tidak sesuai dengan energi yang dikeluarkan selama beraktivitas. Dan juga dalam banyaknya aktivitas, mahasiswa sering melupakan pentingnya pola hidup sehat. Pemilihan makanan bergizi yang baik sangat bergantung dari pengetahuan dan sikap gizi seseorang. Menurut penelitian Fathia et al. Menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan gizi yang baik cenderung memilih produk makanan dengan mempertimbangkan kandungan gizi yang tertera pada label makanan produk bermerek. Berdasarkan permasalahan tersebut, atau permasalahan yang kita alami sendiri sebagai mahasiswa terhadap ideal atau tidaknya status gizi mahasiswa dengan membuat web klasifikasi gizi mahasiswa dengan menggunakan metode perseptron, seperti itu. Dan tinjauan pustaka pertama yaitu jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah suatu metode pengelompokan dan pemisahan data yang prinsip kerjanya sama seperti neural network pada manusia. Selanjutnya ada algoritma perseptron. Perseptron adalah bentuk paling sederhana dari JST yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus, yaitu pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu PHP adalah bahasa scripting server-side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi website. Selanjutnya ada Exam, berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Vera. Untuk pembahasannya, kita menggunakan 10 data dari mahasiswa. Dan di dalam data ini kita ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu tinggi badan, berat badan, dan juga aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Next. Kemudian kita akan melakukan penghitungan normal tinggi dan berat badan menggunakan standar BMI, yaitu berat per tinggi dibagi 100 dikali tinggi per 100. Keterangannya, jika penghitungan BMI kurang dari 17, maka nanti hasilnya akan kurang, dan apabila BMI-nya di antara 17 dan 23, maka hasilnya normal. Dan apabila BMI lebih besar dari 23, hasilnya next. Ya. Kemudian dari data yang tadi yang akan gunakan, akan uji dengan menggunakan algoritma perseptron untuk menentukan status gizinya. Akan pendekatan learning rate 0,4 dan juga threshold 0,5. Kemudian data hasil normalisasinya kita bisa lihat di dalam tabel. Untuk keterangannya, yang nilai target dari normalisasi, angka 1 menunjukkan gizi lebih, 0 menunjukkan gizi normal, dan -1 menunjukkan gizi kurang. Untuk keterangan normalisasi aktivitas, untuk 0 menunjukkan ringan, 0,5 normal, dan 1 padat. Next.
Kesimpulannya, dari hasil analisa yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem jaringan syaraf tiruan dengan algoritma perseptron dapat membantu dalam mengklasifikasikan status gizi mahasiswa. Yang kedua, sistem jaringan syaraf tiruan dengan algoritma perseptron dapat menghasilkan penentuan secara cepat dan akurat. Selanjutnya kita akan mendemokan web dari web gizi yang telah kita buat yang akan dijelaskan oleh Hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi klasifikasi gizi mahasiswa dengan metode perseptron. Di halaman awal kita adalah seperti ini. Kita dapat memilih jumlah data yang akan kita uji. Saya akan mencolokkan 10 data. Setelah di-submit, data akan tampil seperti ini. Kita akan mengisi tinggi badan, berat badan, dan aktivitasnya ringan, normal, ataupun padat. Ini adalah contoh data yang sudah saya isi. Saya di-submit. Kita tunggu dulu sebentar. Saat di-submit, kita akan memperoleh status gizi dari data-data yang kita isikan tadi. Perhitungan normal dan tinggi berat badan menggunakan standar BMI. Jika BMI kurang dari 17, maka status gizinya kurang. Jika di antara 17 dan 23, maka gizinya normal. Dan jika BMI-nya lebih dari 23, maka gizinya lebih. Ini adalah data dalam bentuk angkanya. 1 menunjukkan gizi adalah lebih, 0 adalah normal, dan -1 adalah gizi kurang. Contoh normalisasi datanya, data tersebut diuji dengan algoritma perseptron untuk menentukan status gizinya dengan menggunakan pendekatan learning rate 0,4 dan threshold 0,5. Ini adalah hasil perhitungan dari algoritma perseptron. Ini data ke-1, data kedua, ini hasil dari data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Mungkin sekian dari saya penjelasan dari aplikasi klasifikasi gizi mahasiswa. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.